Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ini kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ini saya akan membincangkan sesuatu yang aneh. Tuhan yang bisa memanjang, bisa memendek, bisa mengecil, bisa membesar. Masya Allah, aneh. Dalam salah satu dialog antara Muslim dengan non-Muslim, ada yang menyatakan, "Hei, Tuhan kalian tuh bisa membesar, bisa mengecil, bisa memanjang, bisa memendek. Bagaimana caranya itu?" Saya berpikirlah 7 keliling. Di mana pernyataan ini? Kok bisa lah Tuhan itu memanjang, memendek, mengecil, membesar? Tuhan siapa itu? Tuhannya orang Islam katanya. Wah, lebih kaget saya lagi. Kok Tuhan orang Islam dikatakan demikian? Masya Allah, betul-betul memancing rasa penasaran, betul-betul memancing rasa ingin tahu saya. Alasan apa? Apakah orang ini menghayal? Atau orang ini bermimpi ketemu jin yang membesar mengecil? Atau apa? Kok bisa-bisanya dia menyebutkan Tuhan mengecil, membesar, memanjang, memendek? Dari mana orang ini dapat informasi seperti itu? Dibawa pula dalam dialog. Sebab dialog itu kan perlu pembuktian ilmiah. Nah, ini lagi azan. Azan di Jakarta. Kita dengar dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarrafa wad darajah wal aliyatar rafi'ah wab'athul maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, Pekanbaru masih 15 menit lagi baru azan. Itu tadi azan Jakarta yang masuk ke HP saya. Oke, kita lanjutkan pengajian kita tadi. Orang menuduh ada Tuhan orang Islam, tapi bukan seorang Islam, orang Islam tertentu yang Tuhannya membesar dan mengecil, memendek dan memanjang. Logika apa yang mereka pakai? Rupanya begini. Orang non-muslim yang berdialog dengan seorang muslim itu yang dari non-muslim itu dari sekte Yehovah yang berdialog itu. Sedangkan dari Islam dari sekte Khawarij masa kini. Jadi sekte Khawarij sebetulnya tidak mewakili Islam, tapi dia tidak menyebutkan saya tidak mewakili Islam. Kemudian dari sekte Yehovah, dia Kristen tapi dia tidak menyebutkan mewakili Kristen. Maka berdialoglah antara kedua mereka. Kalian orang Islam, Tuhan kalian memanjang, memendek, mengecil, membesar. Alasan apa? Ini kan kita dialog harus ilmiah. Anda dokter, saya dokter juga katanya. Kebetulan yang saya dengar itu orangnya sudah S3 dua-duanya. Kenapa sampai yang tidak masuk akal ini masuk dalam dialog orang yang sudah tingkat tinggi? Nah, rasanya ini sia-sia, membuang umur, membuang waktu. Lalu diungkapkanlah. Ungkapan itu membuat saya tercengang. Tercengang kali saya. Nah, kenapa saya tercengang? Karena rupanya yang sekte Yehovah ini membaca dalam bukunya orang Khawarij mengatakan Tuhan itu tinggalnya di aras. Ketika Tuhan itu tinggal di aras, badannya membesar. Kenapa? Karena aras itu besar. Nah, tapi kan nanti setiap sepertiga malam dia turun ke langit bumi, sedangkan langit bumi itu kecil. Hanya bandingannya sebesar cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang banyak batu-batu besar, gunung-gunung besar. Sedangkan langitnya dunia itu hanya sebesar cincin di tengah-tengah padang pasir yang luas. Nah, kalau begitu 2/3 malam Tuhannya orang Khawarij ini mengecil karena dia turun ke langit dunia yang sebesar gelang. Yang langit dunia sebesar gelang itu ada pula malaikat di situ, ada jin, ada roh-roh di situ. Jadi bercampur baurlah antara Tuhan, malaikat, roh-roh dan jin, iblis di cincin yang kecil itu. Dia disebut dengan langit dunia, sama'ud dunya. Sama'ud dunya bizinatinil kawakib. Langit dunia yang dihiasi oleh bintang-bintang kecil yang disebut dengan planet. Nah, disitulah saya tercengang. Iya juga ini. Pantas diungkapkan dalam debat tingkat tinggi. Mula-mulanya saya mengira debat tingkat anak SD aja tidak laku itu. Ini kok tingkat tinggi, ke Tuhan mengecil membesar. Rupanya alasannya begitu. Karena Tuhan itu menurut sekte Khawarij tinggalnya di aras, tentu membesar dia karena aras itu besar. Kalau dia turun ke langit dunia sepertiga malam, langit dunia itu kecil, jadi dia mengecil. Jadi Tuhan itu membesar, mengecil, mengecil dan memendek dan memanjang. Kalau dia berada dalam satu gelang langit dunia, tentu dia memendek. Kalau dia nanti mau pergi ke arsy, tentu dia memanjang. Jadi Tuhan itu membesar, mengecil, memendek dan memanjang. Oh ya Allah. Lalu orang Khawarij ini tidak mewakili Islam, tapi dia memang orang Islam. Tersinggunglah dia. Kenapa kau katakan demikian? Dilihatkannya hadis. Memang ada rupanya hadis yang dipegang oleh Khawarij itu tentang Tuhan tinggal di arsy, istawa alal arsy. Iya juga. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan sepertiga malam dia turun ke langit dunia. Seluruh orang tahu langit dunia itu kecil.
Tak terjawab dia. Akhirnya Khawarij tadi marah-marah sama sekte Yehova. Marah-marah, kurang asam kau. Dah aku beri alasan tak kau dengar, katanya. Karena dia sudah kehabisan argumentasi. Nah, tetapi narasi itu tidak dialog langsung, ditulis orang, diketik. Hasil ketikan itulah yang saya baca. Dan kemudian saya mendengar pula ada Najat Mengaji namanya, yang dari Riau juga, mungkin dari Masjid Agung An-Nur. Najat Mengaji juga membahas tentang itu. Adanya orang berdialog tentang Tuhan membesar dan mengecil. Masya Allah. Nah, jadi kalau bertanyalah kepada saya, atau saya memberikan penilaian terhadap dialog yang dua alur ini tadi, yang sebetulnya Allah itu tidaklah tinggal di aras. Tapi kan ada ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman itu di atas aras. Masya Allah. Nah, disebut Tuhan itu di atas aras, itu bukanlah berarti dia tinggal di aras. Alal arsistawa itu artinya dia berkuasa terhadap aras, bukan tempat tinggalnya di aras. Ya Allah, kalau tinggalnya di atas aras, di bawah aras siapa yang tinggal? Kalau itu mau diikutkan, taruhlah kaji kita agak menukik sedikit ke bawah, kita ikutkanlah Allah tinggal di atas aras, berarti di bawah aras tidak ada Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, hanya di atas aras dia ada. Berarti di bawah tidak ada, di samping juga tidak ada, di kiri tidak ada, di kanan tidak ada, hanya di atasnya. Karena terpaku dengan kata-kata ala. Ala itu katanya di atas, padahal tidak. Ala itu tidak selama artinya atas, bisa artinya terhadap. Jadi as-surah ala jiddar, gambar di atas dinding, itu bukan maksudnya di atas dinding itu, tapi menempel di dinding, di samping dinding malah. Tapi kok ala juga dipakai, makanya arti ala itu adalah kalimat yang mustarak namanya. Satu kata banyak arti, mustarak. Kalau banyak kata satu arti itu namanya muradif. Jadi berdempet-dempet artinya, muradif itu berdempet-dempet artinya satu kata, berdempet-dempet satu artinya. Tapi kalau ala itu adalah mustarak, satu kata banyak arti, tergantung dari syakul kalam. Syakul kalam itu artinya keterhubungannya dengan kata sebelumnya, terhubung dengan asbabun nuzulnya, terhubung dengan ayat sebelumnya. Lihatlah syakul kalamnya, sebelum kata-kata itu ada kata-kata lain, itu namanya syakul kalam. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, memang saya tercengang dari awal. Kok bisa lah dalam diskusi tingkat tinggi ilmiah disebut Tuhan membesar, mengecil, memanjang, memendek. Rupanya alasannya itu, kalau disebutkan Tuhan itu tinggal di aras, berarti Tuhan itu membesar. Karena di alam semesta ini yang paling besar makhluk Allah itu aras, yang lainnya itu di bawah aras. Nah, begitu pula langit dunia. Langit yang terkecil itu adalah langit dunia, karena bumi ini kecil. Kenapa disebut langit dunia kecil? Karena perbandingannya besarnya bumi dengan matahari adalah 1.200.000 bumi, baru besar sama dengan matahari. Jadi kan alangkah kecilnya bumi ini. Langitnya di sekelilingnya tentu kecil juga, karena buminya kecil. 1.200.000 bumi baru sama besar dengan matahari. Kalau diibaratkanlah bumi ini sebesar jarum pentul, nah, misalnya kecil ini contoh saja kiasan. Misalnya bumi ini sebesar jarum pentul,
maka besarnya matahari itu adalah sebesar lapangan bola kaki. Nah, itu perbedaannya. Jauh bedanya. Bukan sebesar bola kaki, sebesar lapangan bola kaki. Nah, itu perbedaan besarnya matahari dengan bumi. Sekarang di langit bumi itu, di langit dunia itu Tuhan turun. Nah, jadi berarti Tuhan mengecil. Lalu orang bertanya, taruhlah mahasiswa saya maunya bertanya. Nanti tanya di DDI, Dewan Dakwah, dengan ilmu dakwahnya namanya ADI, Akademi Dakwah Indonesia, Akademi Dakwah, atau Akademi Ilmu Dakwah. Ada lagi STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Nah, seandainya itu nanti mahasiswa saya bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab bahwa yang dimaksud dengan turun ke langit dunia itu ialah rahman Allah. Jadi setiap sepertiga malam rahman Allah lebih banyak diturunkan ke bumi, ke langit dunia. Karena itu sholat tahajudlah, bermunajatlah, beribadahlah pada sepertiga malam terakhir, bangunlah. Itu maksudnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat Allah. Karena lebih banyak rahmat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kalau kita ukur jam Indonesia, ya kira-kira pukul 2, pukul 3, pukul 4. Nah, ya pukul 2, pukul 3, pukul 4. Nah, kalau pukul 5 sudah masuk pula lah waktu subuh. Jadi sebelum subuh, pukul 4 lah persisnya, sebelum masuk waktu subuh. Itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah diturunkan ke langit dunia pada sepertiga malam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim menyatakan, apabila hambamu bertanya kepadamu, di manakah tempat tinggalmu? Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya dengan aku, jawablah bahwa aku itu tidak di aras, cuma aku dekat dengan kalian. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Tidak ada di itu. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku, jawablah aku di aras. Tidak ada. Ajibu da'wati, aku akan menjawab ana fil aras. Tidak ada. Apabila hambaku bertanya kepadaku, jawablah aku ada di aras. Tidak ada begitu. Yang ada, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku tidak di aras, tapi aku dekat dengan kalian, dan aku akan menjawab, akan mengabulkan permintaan kalian apabila kalian berdoa. Nah, lain lagi kalau Mr. Ganjar Pranowo yang mengkritik dalam humor kecilnya mengatakan, katanya Allah itu dekat, tapi kok dipanggil-panggil pakai pengeras suara. Kalau dekat tak perlu lagi dipanggil dengan pengeras suara. Nah, ini salah lagi. Kenapa? Karena azan itu bukan memanggil Allah, bukan memanggil Tuhan,
bukan memanggil yang maha kuasa. Azan itu memanggil orang Islam dengan menyebut nama Allah. Jadi Mr. Ganjar, jadi bukan memanggil Tuhan, bukan memanggil nama Allah, bukan memanggil, memang disebut nama Allah, tapi bukan memanggil Allah itu, memanggil kaum muslimin dengan cara menyebut nama Allah. Kok memanggil orang untuk sholat nyebut nama Allah, jadi sebutlah nama Allah, kemudian dipanggil juga untuk sholat, bunyinya hayya 'alas shalah, marilah sholat sama-sama. Nah, itu bunyinya hayya 'alas shalah. Marilah sholat. Itu jadi bukan memanggil Allah, tapi memanggil hamba Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Allah itu dalam bahasa Arab ya panggil Allah. Kalau Tuhan saja ilah. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani nyebut Allah itu Elah. Jadi kalau dia azan mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bahasa Ibrani Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sebutkan Allah itu dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau dia memohon ya Allah, panggilannya Elohim. Dalam bahasa Arabnya Allahumma, Elohim. Dan menyebut Allah Maha Tinggi dalam bahasa Arabnya Allah Al-Ulya, Allah Maha Tinggi. Di dalam bahasa Ibrani Haleluya, Haleluya, setara dengan kalimat Allah Al-Ulya. Haleluya, Allah Al-Ulya, Allah Maha Tinggi, Maha Perkasa. Tapi bukan badannya yang tinggi, bukan jasadnya yang tinggi, kedudukannya yang tinggi, kekuasaannya yang tinggi. Lalu kata orang Khawarij, kalau begitu Allah itu cuma kekuasaannya yang punya, kekuatannya, penglihatannya, badannya tidak ada. Iya, badan Allah tidak ada secara fisik, secara materialisme, karena Allah tidak memerlukan fisik. Allah tidak memerlukan badan. Untuk apa badan sama Allah? Untuk apa? Kalau kita badan untuk bersandar, untuk istirahat. Allah tidak memerlukan badan. Oh, tangan Allah di atas tangan mereka, lalu tangan Allah itu besar. Untuk apa tangan sama Allah? Allah ingin menggapai sesuatu tidak memerlukan tangan, cukup kun fayakun. Jadi maka jadilah. Untuk apa tangan sama Allah? Tapi kan ada yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu simbol agar mudah manusia memahami. Itu majazi namanya, majaz bukan hakiki. Bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Misalnya seperti Fir'aun, dia merasalah paling berkuasa, lebih berkuasa daripada Sambo. Sambo itu berapalah kuasaannya? Kalau Fir'aun bisa mengendalikan air sungai Nil, bisa menentukan musim tersendiri, bisa mengerahkan rakyatnya, banyak kelebihannya, seakan-akan mukjizat pula lah kalau seandainya dia itu nabi. Tapi karena dia bukan nabi, ya bukan mukjizat namanya. Ada kelebihannya, kekuatannya yang namanya Fir'aun. Cuma Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa itu namanya Ramses II. Karena Fir'aun ini Farao itu adalah merupakan dinasti, namanya dinasti Fir'aun atau dinasti Farao. Farao itu dalam bahasa Arab Fir'aun.
dalam bahasa Mesir Farao. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi tak terjawab oleh orang Khawarij itu ketika disebutkan Tuhannya itu membesar dan mengecil. Membesar saat di aras, mengecil saat berada di langit dunia. Dan kemudian ketika dia turun ke langit dunia, dia tidak bisa naik lagi ke aras. Kenapa? Karena langit dunia itu sepertiga malam terjadi setiap saat, cuma berganti-ganti. Kalau sepertiga malam sekarang ini misalnya jam 3 malam, jam 4 malam di Indonesia, sebentar lagi seperempat malamnya itu berada di Singapura, berada di Sri Lanka, terus menerus berada di Arab Saudi, terus berada di Eropa, sampailah dekat kutub nantinya. Masya Allah. Jadi terus menerus sepertiga malam itu ada. Kalau perbandingan dengan Indonesia sekarang jam berapa ini? Jam berapa, Li? Jam 12 siang sekarang di Indonesia. Sedangkan di Panama, di Amerika sekarang jam 12 malam. Nah, jadi di Amerika sebentar lagi itu sepertiga malam terakhir. Karena bumi ini bulat, lalu di bawah Indonesia ini adalah Amerika. Kok Amerika di bawah, Indonesia di atas? Ya, yang dimaksud dengan Indonesia di atas, bahagian dari bumi yang menghadap kepada matahari disebut di atas di waktu siang. Bahagian bumi yang membelakang terhadap matahari disebut dengan malam. Nah, itu di bawah, sekarang di Amerika. Nah, itulah yang disebut dengan siang dan malam. Bahagian dari bumi yang menghadap kepada matahari disebut dengan siang. Bahagian dari bola bumi yang membelakang kepada matahari disebut dengan malam. Allah memperganti-gantikan antara siang dan malam dengan perputaran bumi di kutub utara dan kutub selatan. Itu namanya yang sumbu bumi. Ada sumbunya, kutub utara dan kutub selatan. Cuma bahagian kutub utara lebih lonjong dibandingkan dengan kutub selatan, yang lebih kadang-kadang ada agak cekung. Kenapa agak lonjong di kutub utara? Karena gravitasinya, nggak tahu gravitasi, daya tariknya lebih kuat di kutub utara dibandingkan dengan kutub selatan. Itu sebabnya kalau meteor pecah jatuhnya ke kutub utara. Benda-benda langit yang jatuh ke bumi itu disedot oleh gravitasi kutub magnet yang ada di kutub utara. Nah, sedangkan di kutub utara itu dipenuhi oleh es, sehingga bola api yang muncul dari langit berupa meteor itu masuk ke dalam es, dia menjadi padam dan tidak ada makhluk di situ, sehingga manusia selamat dari gempuran meteor, nah komet. Selamatlah yang ada di Khatulistiwa ini. Nah, yang paling ada nanti di kutub utara itu satu-satu penguin, ada satu-satu lagi beruang es. Itu yang ada di kutub utara. Kalau di kutub selatan hanya penguin saja, tidak ada beruang es. Jadi kalau ditanya orang, apa bedanya kutub utara dan kutub selatan? Kan sama-sama banyak esnya. Bedanya di kutub utara ada beruang es, di kutub selatan tidak ada beruang es. Yang ada hanya penguin yang beragam-ragam jenisnya. Ada king penguin raja, itu biasanya ada selendang kuning di lehernya. Kalau penguin biasa agak kecil, tidak ada garis kuning di lehernya. Itu banyak beda-bedanya jenis penguin yang di kutub selatan. Penguin yang seperti itu tidak ada di kutub utara. Nah, bagaimana kalau seandainya beruang es di kutub utara, anaknya dibawa ke kutub selatan supaya hidup di sana, cocok atau tidak? Mungkin tidak cocok, walaupun sama-sama es, karena jenis makanannya berbeda. Di kutub utara lebih banyak cumi-cumi,
makanan penguin dan lebih banyak binatang-binatang kecil lainnya. Sedangkan di kutub selatan itu tidak banyak, ada juga. Jadi tidak pas kalau dia hidup di kutub selatan yang namanya beruang es dan penguin-penguin itu. Kalau penguin raja itu ada pula lah makanannya yang tersendiri di kutub selatan. Di mana dia kutub selatan itu? Kutub selatan itu di dekat Australia. Sehingga Australia itu disebut juga bagian bumi selatan. Benua yang paling selatan adalah benua Australia, berdekatan dengan benua Antartika. Benua Antartika itu adalah benua es, segala-galanya, semuanya es. Itulah kutub selatan. Kalau di kutub utara, negara yang terdekat itu ada Finlandia, ada Siberia, ada Kanada. Itulah yang dekat dengan kutub utara itu, termasuk Inggris dengan Green Islandnya dingin. Nah, lebih banyak makhluk-makhluk manusia tinggal yang mengarah kepada kutub utara dibandingkan dengan yang mengarah kepada kutub selatan, di mana di sana ada Antartika. Nah, jadi kembali kita kepada Tuhan mengecil dan membesar itu sebetulnya secara lafaz tidak ada Tuhan mengecil membesar itu. Cuma orang ini tadi yang berdialog itu mengambil kesimpulan dengan logikanya. Boleh menggunakan logika, boleh sekali. Allah memberikan dalil itu ada dua. Dalil naqli, itulah Al-Quran dan Sunnah. Dalil akal, itulah otak. Afala taqilun, tidak kamu gunakan otaknya. Otak itu dalil itu. Jangan seperti Jawas. Jawas dalil, mana dalil? Dalil. Ya, itu tauhid yang 3 tidak ada dalil. Cuma ada gini, jangan, dalil. Nah, rupanya dalil itu ada dua. Dalil naqli itu Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli, dalil akal. Nah, itulah yang penting sekali. Jadi antara naqli dengan akli tidak boleh dipisahkan. Kata Ali bin Abi Thalib, la akila liman la akilalah. La dina liman la akilalah. Tidak berlaku hukum agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi akal adalah sumber kebenaran atas izin Allah. Gunakan hati, gunakan akal, gunakan nakal. Nakal itu adalah Quran dan Sunnah. Itu bedanya dengan ateis. Ateis tidak menggunakan nakal, dia hanya menggunakan akal. Akal saja kalau ateis. Nakal tidak. Kalau orang Islam dua-duanya nakal, Quran dan hadis, akal, otak manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, "Afala ta'qilun." Tidakkah kamu menggunakan otakmu? Tidakkah kamu berakal? Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam itu sesuai dengan akal. Tapi ada yang tidak terjangkau oleh akal. Tidak banyak. Yang tidak terjangkau oleh akal itu pertama, jumlah sholat zuhur dan sholat asar. Mengapa ya sholat zuhur itu 4 rakaat? Padahal orang sedang sibuk-sibuknya bekerja itu seharusnya sikit 1 rakaat jadilah. Orang sibuk di tengah hari. Ini 4 rakaat. Itu tak terjangkau oleh akal manusia. Itu terima sajalah. Imani saja. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu la yus'al. Hal-hal yang merupakan asalnya dari Allah, yang aslu itu yang paling asal itu jangan ditanya. La yus'al, jangan ditanya. Kata lagu orang dahulu, usah ditanya kemana aku pergi. Nah, lain kalau yang ini,
usah ditanya mengapa sholat zuhur begini. Nah, usah ditanya. Kenapa? Dia merupakan asli. Tengah hari orang sibuk berbelanja, bekerja, berusaha, kok sholatnya 4 rakaat? Sholat zuhur namanya. Nah, bagaimana cara akalnya itu? Itu tak terjangkau oleh akal. Terima sajalah. Akal hanya dipergunakan untuk bagaimana sholat zuhur sebaik-baiknya. Nah, tapi ingat, orang dalam perjalanan musafir kalau sudah sampai 96 km itu boleh sholat zuhurnya 2 rakaat. Namanya qasar. Bukan saja qasar itu boleh dipendekkan 2 rakaat, boleh pula digabung dengan sholat asar. Zuhur ini tak sholat lah. Agak susah di banyak kerjaan. Dalam perjalanan lagi, musafir. Lalu nanti aku sholatnya di waktu asar. Boleh. Kalau sholat zuhur dibawa sholatnya ke asar nanti baru jamak dan qasar, itu namanya jamak takhir. Jamak takhir artinya menjamak di akhir waktu. Kalau sholat asar dibawa kepada sholat zuhur, sebelum lagi masuk sholat asar sudah kita ringkas bersama dengan sholat zuhur, itu namanya jamak takdim, duluan. Begitu juga sholat isya yang 4 rakaat boleh dipendekkan jadi 2 sholat isyanya. Usalli fardal ashri raka'ataini jam'an wa qasran lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat isya 2 rakaat qasar karena Allah. Kita sekarang dekat Marpoyan. Oh iya, lihatlah. Lihat kiri kanan. Coba lihat. Tempat makan katanya, kita makan di luar saja. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan itu. Jadi sholat ada? Sudah terlewat. Kalau tidak jauh terlewatnya kita mundur ke belakang. Atau mobil kita parkir, kita aja yang belok ke belakang. Tengok ya, lama-lama aja ya, sambil ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Apabila kamu mengadakan perjalanan jauh, kamu musafir, tidak mengapalah kamu memendekkan sholatmu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya antaqsuru minas sholah, bahwa kamu mengqasar, memendekkan sholatmu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita persoalan orang yang menuduh Tuhan itu bisa membesar, bisa mengecil. Masya Allah, itu karena akidahnya akidah yang tidak benar. Dia menganggap Tuhan itu di aras, itu fisiknya, hakikat Allah itu di aras. Lalu turun ke langit dunia, itu bukan majazi tapi hakiki juga. Jadi hakikat memang Allah itu sendiri yang turun. Karena nuzul itu menjadi sifat Allah. Sifat Allah itu nuzul. Nah, kalau sifat nuzul, naik turun, itu bukan lagi sifat Allah. Naik turun itu adalah sifat makhluk. Membesar, mengecil itu sifat makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Ada? Kita coba lain dan depannya lah. Agak lambat sikit. Kau enggak? Kan? Bukan, lambat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. La
illallah, wallahu akbar. Ada sini? Allah. Ada? Oh iya. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh sini ya. Kita coba. Karena orang tu nak kerja lagi. Tapi minta izin juga. Pas ini sebentar tu ya. Demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.